Ini salah satu olahraga yang lagi rame banget dengan konteks yang katanya orang sekitar tuh bilang mehong ya, tidak cocok untuk orang mendang-mending. Intinya ya mau padel, orang juga tahu, yaitu yang kita ngomong itu olahraga yang mirip tenis, yang dikelilingi sama dinding ini kan. Sebenarnya megang raket pedal dan juga raket tenis itu sama atau enggak? Kalau di tenis itu ada beberapa grip kan. Nah kalau di pedal tuh kita 90% itu menggunakan satu grip ini. Bola itu ditahan atau dipukul sih kok kalau main pedal? Lebih kayak nganter sih. Jadi kita bukan kayak di hit gitu, bukan. Oke. Karena dari jarak lapangannya itu kan tidak sepanjang lapangan tenis. FOMO, gue pengen olahraga pedal nih, pengen biar di-upload dan lainnya. Apa yang perlu dipersiapkan gitu? Olahraga pedal tuh mahal, kayak kita bahas tadi ya, dari raket kalau mau beli sekian, bekasnya sekian gitu ya. Untuk Lampung ini, untuk pedal sih hitungannya sangat murah lah dibandingin dengan daerah-daerah lain. Pedal itu olahraga yang banyak komunikasinya saat bermain. Itu penting. Saya sebagai pelatih, saya merasa komunikasi itu salah satu skill yang sangat underrated. Masa depan pedal di Indonesia ngeliat banget tuh. Ngeliat. Bakal makin tumbuh nggak? Tumbuh. Atau musiman? Halo Sobat Topis, tanya Rupi Solusi. Gimana hari ini? Baik-baik aja? Semoga selalu ya. Katanya ada kalimat bilang kalau mau tetap waras, kalau mau terus sehat, rajin olahraga. Nah, kalau ngomongin olahraga itu lagi banyak-banyak banget di Indonesia yang namanya olahraga sambil diabadikan momennya di sosial media. Yes, katanya lifestyle. Biar tetap waras, biar tetap ganteng, cantik, biar tetap kelihatan fancy. Yes, tapi tergantung olahraganya. Lari bisa dipoto, main mini soccer bisa dipoto, tenis bisa dipoto. Nah, satu ini nih. Ini salah satu olahraga yang lagi rame banget dengan konteks yang katanya orang sekitar tuh bilang mehong ya, tidak cocok untuk orang mendang-mending. Kita bakal kupas bareng-bareng apakah ini benar olahraga yang cukup mahal dan juga benar-benar fancy untuk kalangan tertentu saja. Langsung dia bersama Coach Jonathan, Coach Pedal dari Net Racket Club. Kok sehat kabarnya Coach Jo? Baik, terima kasih udah diundang. Siap. Gimana perasaannya hari ini datang ke studio kita? Campur aduk lah ya, senang. Agak deg-degan dikit nih, pengalaman pertama juga nih diundang kayak gini ngobrol-ngobrol. Ya tapi ya excited lah untuk supaya orang Lampung lebih kenal dengan pedal juga. Harus excited, harus lebih banyak kenalin ke orang Lampung karena udah bawa raketnya nih. Boleh sambil dipegang nggak sih? Aku nggak berani megang karena katanya raketnya mahal ya. Ini kata orang, bukan kata kokonya. Kokonya mah baik kok. Coach Jo, emang raketnya berapa sih? Raket ini, kalau raket ini spesifik ini harganya itu mungkin kalau barunya sekitar sekarang 2,5 juta lah ya. Satu raket? Iya. Cuman ini raketnya udah hitungan yang level tinggi. Ini raket seri yang dipakai kayak salah satu pro player. Oke, sebelum lanjut deh, ada yang di atas ini nggak kok punya harganya? Ada. Ada, berapa? Ada. Kalau raket pedal itu kalau kita ngomongin yang worth it, sebenarnya di range harga 4-5 juta itu udah bagus banget gitu. Tapi maksudnya kalau untuk orang yang baru mau main, yang nggak perlu beli raket segitu, itu udah masuk yang spek top. Jadi kalau untuk orang baru-baru main, harga-harga 1,5 juta barunya itu udah oke. Dan banyak juga sekarang raket bekas gitu. Dan itu masih totally fine untuk dibeli, masih worth it juga. Tapi kalau koko bekasnya biasanya dijual atau dikasih orang? Kalau kasih orang tampung saya. Jujur, ini aja raketnya bekas. Oh gitu? Ini bekas. Ini bekas. Saya malah nggak berapa, saya lebih banyak beli raket bekas dibanding raket baru. Ya berarti gimana cara mainnya ya? Iya. Oke, kita lupakan raket, kita langsung bahas olahraganya. Sebenarnya banyak orang sekitar tuh bilang, sosmed tuh bilang, ada yang bilang padel, ada yang bilang pedal gitu. Apa sebenarnya penyebutan yang tepat? Oke, kalau dari yang saya tahu, mau pedal tuh hanyalah pronunciation. Jadi intinya ya mau pedal, orang juga tahu, yaitu yang kita ngomong itu olahraga yang mirip tenis, yang dikelilingi sama dinding ini kan. Jadi pedal tuh secara pronunciation English, itu yang benar tuh di pedal. Cuman karena pedal ini sendiri, itu kan sangat populer di Spanyol. Jadi cara pronunciation mereka jadi banyak yang ngomongnya ke padel. Nah sekarang ke Indonesia ya kecampur-campur, ada yang ngomong pedal, ada yang ngomong padel. Tapi buat saya personally, itu nggak berapa penting. Itu hanya penyebutan. Tapi intinya sama aja gitu loh. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah.
Ya, jadi jangan lu salah ngomongnya pedal, lu salah padel gitu. Nanti gimana lu ngerti mainnya nggak gitu ya kan? Iya. Nah, kalau kamu ngerti mainnya nih kalau Jonathan sendiri ya sebelum menjadi seorang coach ya atau pemain apa ya ahli di olahraga pedal ini. Awal cerita bisa terjun ke dunia pedal atau memang dulu hobinya raket, tenis atau bagaimana tuh? Iya, betul betul. Emang saya awalnya dimulai dari emang background raket sport. Oke. Saya itu mulai kalau ditarik dari kecil emang hobi olahraga. Awalnya main bola, biasalah main bola. Terus SMP itu baru mulai main raket sport. Oke. Saya main tenis meja, Oke. pingpong. Oke. Dari SMP sampai SMA itu emang fokus latihan pingpong, level kompetisi. Jadi kayak mewakili Lampung untuk tingkatan junior 18 tahun ke bawah gitu. Nah, basic utamanya di situ, raket sport, tenis meja. Setelah beres SMA, saya sudah berhenti fokus di pingpong. Emang karena dasarnya hobi olahraga, jadi ada ketertarikan untuk mencoba raket sport lain. Mainlah tenis, mainlah badminton. Ya waktu itu ya memang karena rasa penasaran pengen tahu sendiri aja gitu loh. Pengen bisa, pengen tahu. Nah, tapi ya kalau di sekarang, connecting the dots yaitu yang membuat transisi ke pedal mudah karena udah punya banyak pengalaman di raket sport gitu. Kalau transisi ke pedal, kalau yang saya tahu ya, pedal itu kan mungkin kalau salah dikoreksi netizen ya. Belum sampai setahun ya mungkin, apalagi yang saya dengar di Bandar Lampung Di khususnya. Bandar Lampung Saya pribadi ya. Iya. Kalau Coach Jonathan sendiri untuk bermain pedal udah berapa lama dan memasarkan dan memperkenalkan di Bandar Lampung udah berapa lama? Oke, kalau pertama kali saya pegang raket pedal sendiri tuh bulan Juni tahun lalu. Oke. Itu pertama kali saya megang raket pedal di Jakarta. Cuman kan emang kita kan base-nya dari Lampung nih dari dulu. Jadi karena emang di Lampung sendiri saat itu belum ada lapangan, paling main sebulan sekali, sebulan 2 kali. Sampai di akhir tahun lalu udah ada rencana mau bikin klub pedal. Saya ke Jakarta untuk mengambil sertifikasi pelatih. Oke. Setelah mengambil sertifikasi pelatih, saya juga sempat jadi pelatih di sana di Jakarta selama 3 bulan. Disitulah baru intens pedal. Dan di Bandar Lampung ya? Kalau di Bandar Lampungnya mulai dari awal tahun. Saya dari bulan Januari Februari itu udah balik Lampung. Di sini udah ada lapangan. Udah mulai bermain sama kawan-kawan di Lampung. Kalau misalkan ditanya singkat sebelum dijelaskan secara teknis permainan dan lain-lain, sejauh ini better ya dari tenis, raket, pedal mana? Maksudnya Nyaman bermain ya lebih nyaman bermain di mana? untuk saat ini? Nggak bisa ngomong satu mana yang lebih baik lah ya. Dua-duanya punya keseruannya masing-masing gitu kan. Dua-duanya seru kok. Ada seninya masing-masing. Tapi untuk saat ini? Karena saya berhubung banyak di pedal, ya saya jadi sukanya di pedal. Oke, baik ya. Iya. Apalagi sekarang megang di lapangan juga ya. Iya. Apa namanya kok, sorry? Net Racket Club. Net Racket Club. Di Iya. sosmed dan juga Maps-nya ada tuh ya? Iya, ada Nanti semua. kalau mau kepoin boleh. Kok, Boleh. tapi di luar sana juga banyak nih yang penasaran. Sebenarnya megang raket pedal dan juga raket tenis itu sama atau enggak? Dan mungkin bisa dicontohkan nggak? Oke, jadi megang raket nih ya. Ah, Kalau di tenis itu ada beberapa grip kan. yes. Jadi yang di pedal ini kayak di simplified-nya aja. Kayak di tenis ada megang tuh yang lurus. Oke. Ada yang kayak ada slide dimiringin di sini. Oke. Jadi ini kayak untuk forehand kalau di tenis. Ada juga di tenis tuh kayak yang untuk backhand, kayak megang gagang sepeda. Nah, kalau di pedal tuh kita 90% itu menggunakan satu grip ini. Apa itu? Megangnya tuh lurus. Jadi kalau kita tarik dari sini, itu lurus ke bawah. Oke, ini namanya continental grip. Oke. Bisa juga diperumpamakannya seperti bersalaman. Jadi kayak kita salaman gini, Oke. lurus, nah, lurus. Ini gripnya. Ini namanya continental grip. Tangan lurus. Lurus. Oke. Atau juga bisa dibayangkan kita kayak malu. Oke. I see. Jadi anggap aja ini ada paku, kita kayak malu nih, lurus. Nah, ini pegangannya. Ini namanya continental grip. Gitu. Bola itu ditahan atau dipukul sih kok kalau main pedal? Wah, nggak lebih kayak nganter sih. Jadi kita bukan kayak di hit gitu bukan. Oke. Karena dari jarak lapangannya Oke. itu kan tidak sepanjang lapangan tenis. Oh. Jadi kalau kita sangat pakai power itu banyak outnya jadinya. Oke. Jadi lebih kita antar gerakannya lebih pendek, lebih compact gitu. Gini, ada outnya tadi dibilang ya, lapangan lebih kecil. Tapi saya pernah melihat beberapa di sosmed nih ya, di olahraga pedal itu sendiri, ada orang yang sampai pukul bola, tapi keluar lapangan dan itu Bisa dikejar. gol. Sorry, masuk ya bola itu ya.
Jadi dia keluar lapangan, keluar lapangan pedal, dia pukul tapi dapat poin. Iya, wah itu udah level dunia lah ya. Oke, bicara level dunia, apakah memang cara bermain pedal itu dibolehkan sampai keluar lapangan? Boleh, itu sah. Oh gitu. Sah, iya. Cuman untuk terutama di Lampung sendiri ya, masih kayaknya belum sampai level situ deh. Oh iya. Di Lampung kita ngeluarin bola udah bisa. Cuman yang bisa ngejer sampai keluar bola balikin lagi itu masih jarang banget. Oke. Itu nantilah pelan-pelan ya, karena kita masih baru. Mungkin semakin sering main, banyak pengalaman, kita baru bisa sampai level sana juga gitu. Orang awam tuh banyak yang bilang kayak main pedal tuh sama kayak main tenis gitu ya. Tenis lapangan. Tapi sebenarnya ada nggak sih beberapa poin yang menjadi garis besar ya ini beda gitu. Apa saja yang membedakannya? Dari secara gambaran playstyle-nya deh ya. Kalau tenis kan kita kayak main di belakang lapangan, terus kita kayak pukul kencang-kencang power, itu bahasanya kan baseline tuh di tenis. Kalau di pedal itu kita lebih selalu dianjurkan untuk maju ke depan, ke dekat net. Jadi kita mainnya volley. Volley itu pukulan, jadi bola kan ada 2 tipe. Yang kena lantai kita pukul. Oke, ada juga bola yang masih di atas langsung kita pukul. Yang di atas masih melayang kita pukul itu namanya volley. Nah di pedal tuh kita lebih dianjurkan untuk banyak main seperti itu, gitu. Jadi ada secara garis besarnya seperti itu perbedaannya. Jenis bolanya sama? Kurang lebih mungkin kalau di mata orang awam sih kelihatannya sama. Betul. Cuman kalau kita dalamin lagi itu ada sedikit perbedaan. Beratnya? Dibandingin sebelah-sebelahan, bola pedal tuh ada sedikit lebih kecil. Oke. Dan bola pedal tuh less pressurized. Jadi tekanan angin dalam bola itu beda. Bola pedal tuh nggak sebanyak bola tenis. Jadi dia tidak semental bola tenis gitu. Oke, baik. Iya. Ini seru ya kalau ngomongin pedal, saya sebenarnya ngobrol sambil praktiknya enak deh kalau. Pengen main nih ya. Ya pengen main juga karena penasaran ya. Iya. Tapi mungkin ada nggak beberapa tips kalau untuk pemula sebenarnya fokus pengen belajar pedal itu kan mungkin banyak nih yang kayak FOMO, gue pengen olahraga pedal nih, pengen biar di upload dan lain-lain. Apa yang perlu dipersiapkan gitu? Yang dipersiapkan keinginan aja sih yang penting. Oke. Iya. Semua orang bisa menurut kau? Bisa. Semua Yakin? orang bisa. Yakin. Even first time? Bisa. Saya banyak melatih first time. Oke. Iya. Jadi malah untuk first timer pedal ini learning curve-nya. Jadi maksudnya dari orang pertama kali megang raket pedal tanpa ada background raket sport sampai bisa main gamenya itu learning curve-nya nggak jauh, nggak panjang. Jadi let's say 2, 3, 4 pertemuan coaching itu pasti bisa main game. Minimal servis sudah bisa. Terus mukul 1, 2 mah pasti bisa. Ini kalau ngomong dari nol ya. Apalagi kalau punya background racket sport. Cepat banget learning curve-nya. Iya. Itu yang bikin pedal tuh salah satu olahraga yang sangat cepat growth-nya. Karena accessible buat luas banget yang bisa menikmati nih ya. Semua kalangan pun bisa gitu ya. Tapi yang menjadi sedikit momok dan candaan kaum mendang-mending ya gitu ya. Kayak saya ini mungkin ya. Olahraga pedal tuh mahal. Kayak kita bahas tadi ya, dari raket kalau mau beli sekian, bekasnya sekian gitu ya. Menyepakati nggak hal tersebut? Sampai bahkan saya dengar kemarin ada berita olahraga pedal tuh sampai mau dikasih pajak atau mungkin sudah benar-benar lakukan. Ya itu. Menyepakati nggak kalau pedal tuh mahal? Ya relatif lah ya, tergantung perbandingannya dengan apa. Kalau kita misalkan ngomongnya dengan kayak apa, calisthenics, push up di rumah, itu kan emang nggak ada modal. Lari, mungkin emang kalau orang mau lari, emang cuma asalkan punya, ya bukan lari yang gaya-gaya ya, yang bener-bener mau lari buat olahraga doang, kan emang cuma butuh sepatu yang ada aja. Let's say, simple, di luar sepatu olahraga dan outfit, sewa lapangan sama sewa raket. Kalau saya nggak punya raket, kalau saya pengen main di lapangan, gimana? Untuk lapangannya, biasanya pada umumnya untuk lapangan sendiri, untuk Lampung ini untuk pedal sih hitungannya sangat murah lah dibandingin dengan daerah-daerah lain. Berapa tuh Pak Betul? Di tempat kami sendiri di Net Racket Club itu di jam non peak hour, jadi kita buka dari jam 7 sampai 10 malam, 7 sampai 3 sore itu biaya 200.000. 200. Dan kalau main pedal itu kan berempat, jadi dibagi 4, 50.000 per orang. Tapi dibatasi nggak sih kok, kayak saya datangnya berlima gitu? Bebas. It's no problem. No problem.
Oke. Cuman disarankan saat di lapangannya tetap 2-2. Oh iya, jelas. Karena lapangannya terkurung. Oke. Semakin rame nanti bolanya kena orang lah, raketnya I see. kena orang lah. I see. Mau mainnya bersepuluh, ganti-gantian 4-4 terserah. Oke. Karena ya ditanggung sendiri, lebih nggak puas mainnya kan. iya. Tapi kalau nggak punya raket, Kalau nggak punya raket bisa sewa. sewa di tempat, misalkan koko nih, Iya, itu berapa di biasa klub kalau sewa? kami ada bisa sewa raket, itu biayanya 20.000 per raket. 1 jam. Yes, 1 jam. Terus mahalnya di mana ya? Jadi kan 70.000 tuh per orang. Misalkan ya, kalau kita berempat ya, terus mohon maaf, mahalnya di mana? Itu ya kita bingung. Mahal murah kan relatif Oh ya. iya, I see. Iya. Tapi kalau main pedal nih untuk kaum pemula, benar-benar harus pakai sepatu yang apa ya, sesuai lah gitu, atau sama outfit yang sesuai gitu, atau memang seperti apa menurut pandangan kok? Kalau menurut saya, kalau emang masih coba-coba, ya nggak perlu harus beli sepatu spesifik pedal dulu lah. Oke. Emang sepatu yang ada dulu aja. Cuman tidak disarankan menggunakan sepatu running. Kenapa? Karena running itu kan olahraga yang didesain untuk pergerakannya maju, lurus. Sedangkan di pedal ini kita ada pergerakan lateral ke samping. Ada juga malah, tapi kalau pemula belum sih. Nantinya tuh kita bisa sampai muter 360. Nah, jadi minimal mungkin kalau misalkan backgroundnya main badminton, boleh dipakai basket, boleh dipakai tenis, boleh dipakai sepatu yang ada dulu, dipakai dulu aja gitu. Tapi tidak disarankan menggunakan sepatu running, gitu sih. Oke. Cuman kalau menurut Coach Jonathan ya, main pedal, main tenis, main raket, taruh kita ganda ya atau berpasangan. Memang butuh keserasian juga atau memang sebenarnya kalau pedal tuh ya lo sendiri juga hitungan mainnya gitu. Enggak dong. Gimana tuh? Hitungannya kita olahraga tim lah. Kita kan berdua. Kita ada satu orang nih di sebelah Berarti kita. kekompakan dan juga apa ya, keserasian tuh butuh juga. Pedal itu olahraga yang banyak komunikasinya saat Nah, itu bermain. dia. Itu penting. Iya. Saya sebagai pelatih, saya merasa komunikasi itu salah satu skill yang sangat underrated. Contoh, misalkan kayak Mas nih, kemampuan tekniknya udah bagus banget. Cuman kalau main tuh diem aja. Itu harus dilatih tuh kemampuan komunikasinya. Jadi kadang kita harus banyak ngomong saat bermain. Paling simpel aja deh, misalkan bolanya ke tengah. Kadang kalau diem-dieman, dua-duanya mau pukul, Mas ngeliat teman Mas mau mukul, nggak jadi mukul nih, takut tabrakan raketnya. Kalau misalkan ngomong, kan gue gitu kan, jadi lebih enak. I see. Jadi emang harus banyak komunikasi, butuh chemistry, harus dilatih juga itu. Potong sedikit keinget. Kalau tubrukan raket rusak, pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Atau mungkin raket pedal ini termasuk kuat juga? Kalau sampai sekarang, tubrukan sih banyak lah ya. Oke. Kontekstual lah ya. Pecah pernah? Sampai sekarang belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai. jangan. Lumayan ya. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Ya karena tadi ya kalau bicara tentang pedal, apalagi melatih pemula itu bukan hal yang mudah ya. Niatnya belajar dan lain-lain. Tapi kok Jonathan, saya juga penasaran. Untuk main pedal sendiri, mungkin ada beberapa sisi kesehatan yang menjadi alasan. Gitu ya. Apa aja sih yang ditahu sama Coach Jonathan? Yang ngerasa banget setelah sering main pedal. Kalau boleh seminggu berapa kali biasa? Saya bisa full sih. Every day? Iya. Harusnya hari Minggu libur. Oke. Cuman kadang juga kalau lagi kepepet harus cover coach yang lain atau gimana ya ujung-ujungnya Jadi ngelatih setiap hari juga. main pedal pasti? Iya. Sampai tidur bau mimpi nggak tuh main pedal tuh kok? Tapi ya sampai sekarang walaupun udah intensitas di lapangan sangat tinggi ya masih sangat enjoy banget sih. Enjoy Seru, banget seru, ya. seru. Nggak ketemu titik jenuh capek itu? Nggak tahu ya sampai sekarang Jangan belum. sampai ya Iya, kalau bisa sekarang ya. mah enggak. Ya mungkin kan ada cuan itu. Betul banget. Itu yang bikin semangat. Oke, itu yang bikin semangat ya. Iya. Sorry, tapi kalau sedikit dipotong kesehatan sendiri, apa yang dirasakan sama Coach Jonathan? Oke. Ya, secara general, semakin kita banyak bergerak kan itu baik untuk kesehatan tubuh ya. Kalau dari yang saya lihat, untuk orang-orang di sekitar, kalau saya kan emang punya latar belakang dari dulu hobi olahraga. Oke. Jadi ya ini tidak ada perubahan lifestyle yang signifikan lah buat saya. Selain semakin intens saja. Kalau buat orang-orang beberapa yang tadinya tidak aktif olahraga, terutama olahraga kardio, kan pedalnya masuk ke kardio. Jadi dia lebih ke jantung kan? Yes. Nah, jadi karena bermain pedal ini fun, jadi tidak berasa seperti beban. Oke. Jadi mereka berolahraga tapi sangat menikmati, enjoy. Oke. Itu yang membuat kayak yang paling banyak banget sih yang orang itu yang beratnya turun main pedal.
Karena ya olahraga tiap hari sampai dan nggak kerasa beban, seru. Kayak saya pribadinya turun 7 kilo main pedal ini. Seriously? Iya. Ajak saya berarti ya. Serius? Iya, saya turun 7 kilo. Tapi rutin tiap hari ya? Saya rutin tiap hari. Dan yang lain pun banyak banget yang beratnya turun. Seriusan? Iya, tapi kalau saya kan pemula. Yakin nggak menurut Coach Jonathan saya bisa? yakin. Ini mewakili mereka ya? Semua orang bisa pasti. Bisa ya? Nah, semua orang bisa. Oke. Semua orang bisa. Tapi Coba. tetap yang disarankan, ya memang kalau pertama mau coba-coba sendiri juga nggak apa-apa. Cuman lebih ideal minimal ada cobain coaching dulu. Yes. Biar tahu Basic. dasar pukulan, dasar peraturan. Karena biasa kalau bener-bener orang pemula coba datang sendiri, itu nggak efektif, nggak efisien. Ujung-ujungnya ngambilin bola terus, mukul mati, ambil bola. Olahraganya di squat tuh, ngambil bola di bawah. Squat kan. Oke, tapi kalau boleh tahu, coaching berapa sih? Biaya coaching. Ya. Jadi kalau untuk di Lampung ini kita udah ngomongin dua ya. Jadi ada harga yang umum sama harga dengan harga saya pribadi. Untuk yang umum itu di tempat kami satu orang itu mulai di harga 150.000. Jadi tadi misalkan lapangan 200.000, tambah biaya coaching 150.000. Oke. 150.000 sudah include bola. Kalau coaching kita pakai keranjang itu sekitar 80 sampai 100 bola. Jadi sangat efisien. Habis mukul mati ya bolanya masih ada satu keranjang, diumpanin lagi sama pelatihnya. Sembari di feedback kesalahan tekniknya. Oke. Oke, dan juga sudah include raketnya. Nggak usah sewa raket lagi ya? Nggak usah sewa raket lagi. Gitu. Nah, dan berikutnya, jadi satu sesi, 1 jam, maksimal tuh 4 orang. Tambah kepala, tambah 50.000. Jadi di 4 orangnya di 300.000. 300.000 bagi 4 ya, bukan per kepala. Oke. Seru ya kayaknya ya, kayak gue kena marketing nih. Dan kalau dengan saya sendiri tuh 300.000. Saya mau 1 orang sampai 4 orang 300.000. Kenapa lebih mahal? Karena saya untuk sampai saat ini saya satu-satunya pelatih di Lampung yang bersertifikasi. Thank you. Keren sekali. Proud untuk Coach Jonathan ya. Jadi nanti langsung kepoin aja ya. Net Racket Club. Oke, Net Racket Club. Kepoin aja. Ada Coach Jonathan di situ ya. Ini keren banget kalau ngomongin manfaat dan juga hal seru di pedal ya, atau padel yang biasa kita sebut. Tapi kita lupa nih lihat sisinya. Ada nggak sih resiko ataupun cedera yang pernah terjadi di Coach Jonathan sendiri? Atau mungkin pada umumnya? Oke. Kalau cedera, tadi nyambung ke yang tadi tuh. Banyak orang yang sebelumnya itu tidak aktif berolahraga. Terus main pedal. Oke. Terus keseruan nih main pedal. Lupa diri. Tiap hari diajakin kawan main, coaching lagi semangat banget. Dia lupa sebelumnya ini background-nya belum aktif olahraga, badannya belum sempat beradaptasi. Ibaratnya dari 0 harusnya ke 20 dulu, ke 40, 60, 80 bawah 100, ini 0 langsung ke 100. Nah, itu yang bikin kadang orang bisa cedera, kaget. Cedera umumnya apa? Pergelangan, elbow, shoulder, terus dengkul. Nah, untuk mengurangi resiko cedera, itu bisa dengan pemanasan, pendinginan, terus yang pasti dengan bermain dengan teknik yang benar. Oke. Tuh. Jadi pada umumnya itu cedera yang terjadi ya. Kalau memang tadi kita tidak kita langsung overtime gitu ya untuk main pedalnya. Jadi harus kontrol juga. Kamu tahu basic, kamu tahu cara main, laju jangan kelabasan gitu ya kan. Nah itu dia. Tapi kalau kita sedikit bahas ya, melihat perkembangan pedal sendiri ya, saya termasuk orang yang sering seliweran tuh di sosmednya tentang olahraga pedal nih, termasuk teman-teman sekitar saya. Melihat perkembangan pedal di Indonesia sejauh ini, bagaimana pandangan Coach Jonathan? Selain seorang businessman juga ya di dunia ini, apa pandangannya? Luar biasa sih antusiasnya ya. Jadi sampai dari kita soft opening, jadi kita soft opening tanggal 30 Mei. Ini jadi pas nih, ini tanggal 30 juga kan? Oh iya betul. Ini udah jalan 2 bulan. Itu saat ini sih grafiknya masih naik terus. Jadi antusiasmenya, ini sesuatu yang baru juga di Lampung. Warga Lampung juga semangat lah, antusias. Ya kita ikut seneng juga, berarti kan orang trennya sekarang olahraga nih, sehat gitu. Itu bagus banget sih, gitu. Oke. Terus ngeliat tadi saya sempat mungkin belum sedikit dijawab ya, melihat pemerintah menyorot olahraga ini dan ada pajak gini gitu. Sebenarnya menyayangkan atau ya support aja. Ya, nggak apa-apa. Ini kita bukan ngobrol santai. Ini sih opini saya pribadi. Opini pribadi. Opini saya pribadi.
Kalau menurut saya sih ya kalau lebih baik, kan kami juga berbisnis nih. Yes. Kalau ada pajak otomatis kan meningkatkan cost. Dan itu kan pada umumnya juga bakal dia bebankan malah ke customer. Betul banget. Ini kan olahraga. Maksudnya kalau apa ada bahasanya di kalau tubuh yang sehat kan baru ada kita baru bisa berfungsi dengan baik. Jiwa yang kuat juga kan. Orang-orang lagi pada semangat nih mau olahraga. Kalau dibikin jadi tambah mahal karena salah satu faktornya pajak, itu kan membuat olahraga lebih tidak accessible kan. Betul. Itu. Jadi ya lumayan disayangkan juga sih. Kan kita maunya semua orang semakin sehat, semakin produktif, semakin happy, moodnya bagus gitu kan. Jadi ya lumayan disayangkan. Jangan takut-takut, ngomong aja. Sangat menyayangkan, betul sih kok. Saya sangat menyayangkan karena tadi semangatnya enggak makin mehong ya kan. Nah, tapi harapannya enggak terlalu ya ke depannya. Dan ini apa ya bisa ketemu titik win-win solution. Apalagi kalau melihat masa depan pedal di Indonesia ngeliat banget tuh. Ngeliat. Bakal makin tumbuh nggak? Tumbuh. Atau musiman? Saya sih percaya akan tumbuh. Kita lihat lah ya. Jadi salah satu faktornya itu pedal ini kita ngeliat di PON dan Olimpik. Oke. Saat ini kan pedal belum masuk PON dan Olimpik. Untuk PON udah masuk eksebisi. Oke. OTW untuk masuk ke menjadi cabur yang resmi. Jadi kalau memang mereka udah masuk pedal ini udah masuk PON dan Olimpik, itu udah dianggap sebagai olahraga beneran lah gitu. Kalau udah jadi olahraga yang beneran otomatis bakal sustain. Cuman kalau untuk keramaiannya kita nggak tahu. Ya kan ini kan lagi heboh banget. Yang beneran into sama yang lagi FOMO itu kan dua hal yang berbeda. Cuman kalau ngomongin pedal nih bakal hilang, saya ngerasa nggak bakal hilang. Bakal terus ada. Bakal terus ada. Iya. Dan harapannya termasuk di Indonesia, termasuk di Lampung. Yes. Siap ya. Dan Coach Jonathan salah satu penggeraknya juga. Siap ya pastinya. No, mungkin boleh nggak kasih sedikit kesan ataupun pesan untuk mereka semua ya, para pemula, mereka yang ingin belajar di dunia pedal tapi punya rasa ketakutan, mereka yang pengen olahraga tapi takut nyinyiran, lu kegayaan olahraga pedal gitu ya kan ya. Tanamkan mindset mereka untuk growth, ayo untuk sehat bersama mungkin. Silakan Coach. Iya. Jadi kalau mau main pedal, itu kan jangan inilah. Mungkin tadi takutnya nyinyiran dan lain-lain. Kita kan emang utamanya mau sehat dulu nih. Betul. Mau sehat. Mungkin bingung, saya nggak punya teman, saya mulai dari mana gitu. Kayak dari lapangan, dari klub kami sendiri itu udah sangat memfasilitasi. Jadi kita punya kayak open coaching session. Jadi kita jual, kan harusnya coaching berempat. Ini 4 nih kita bagi lagi, jadi bagi per orang. Jadi itu udah benar-benar tinggal bayar dan bawa badan. Lapangan sudah include, bola sudah include, raket sudah include. Itu biayanya sekitar di range 200 sampai 220 ribu, tergantung pagi atau malam. Bisa mulai dari situ dulu. Mulai dari situ, pengenalan dengan olahraga pedal, dibimbing dengan coach-coach kami, dari teknik, peraturan dasar. Pedal ini tipe olahraga yang sangat community based. Karena olahraga sendiri kita mainnya 2 lawan 2. Di lapangannya yang kecil, jadi itu kita banyak bercanda-bercandanya di lapangannya, kayak ceng-cengan, itu bikin olahraganya sangat seru. Terus community sendiri di Lampung pun juga lumayan banyak sekarang. Jadi setelah bermain, jangan takut nggak punya kawan main. Nggak mungkin nggak dirangkul ya? Nggak mungkin nggak dirangkul, karena balik lagi ke tempat kami sendiri, untuk coaching ada, untuk open play, untuk main bersama, main bareng, itu juga ada. Main bareng bersama pelatih. Jadi benar-benar dari mulai sampai nanti mau main sama siapa, udah ada fasilitasnya semua. Tinggal kembali lagi, yang penting mau aja gitu. That's point. Dan yang penting mau. Ya, kita kan mau sehat, mau olahraga, gitu kan. Jangan salah niat ya. Kalau niatnya cuma abadiin momen, lebih baik ke studio foto. Gitu. Coach Jonathan, thank you banyak, Mas Bro. Sudah banyak memberikan edukasi untuk sobat tapis yang ada di rumah dan pastinya juga ini buat saya pribadi penasaran untuk coba pedal dan merubah mindset saya tentang pandangan olahraga ini. Dan saya yakin pemirsa yang ada di rumah, sobat tapis yang ada di rumah, merasakan hal yang sama. Pengen coba, jadi jangan pernah malu. Jangan insecure, jangan kepikiran mahal. Karena tadi ya, yang penting niatnya dulu untuk sehat ya. Pasti bisa. Lebih lanjutnya ada di Net Racket Club. Net Racket Club. Thank you banyak Coach Jonathan. Jangan bosan-bosan. Kapan-kapan ikutin ya. Kita bakal buat konten bareng kayaknya ya. Di lapangan ya. Dan juga pastinya sobat tapis, jangan lupa terus saksikan. Untuk episode-episode selanjutnya kita bakal ngobrol dengan narasumber dengan banyak edukasi inspiratif untuk Anda semua. Sampai jumpa.